Halo guys, kembali lagi di channel gua Kok Film. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang sedikit menguji adrenalin, yaitu Desierto 2018. Yang mana film ini menceritakan tentang sebuah imigran gila Meksiko yang ingin merubah nasib ke Amerika. Yang mana perjalanan mereka tidak baik-baik saja, yang membuat sebagian mereka tewas oleh pembunuh amatir. Ya, langsung saja masuk ke alur filmnya. Kemudian film dimulai, kita pun langsung diarahkan kepada sekelompok imigran gila Meksiko yang sedang dibawa oleh sebuah mobil. Setelah masuk ke area perbatasan Amerika Serikat, tiba-tiba saja mobil yang mereka tumpangi harus mogok secara mendadak. Dalam keadaan mendesak seperti ini, salah satu imigran yang bernama Moses pun mengajukan diri untuk memeriksa mesin. Tapi nyatanya kerusakan yang dialami mesin tersebut bukanlah kerusakan biasa, yang alhasil seluruh imigran pun harus berjalan kaki bersamaan dengan dua orang penjaga. Di samping itu, para migran tidak sadar kalau terdapat seorang pria bengis yang hidup secara notaben dan berpindah-pindah. Pria ini bernama Sam. Ia selalu hidup bersama anjing kesayangannya di area perbatasan Amerika Serikat. Lalu waktu demi waktu pun berlalu. Angin semakin kencang yang membuat para imigran harus berjalan tanpa benar-benar tahu ada apa di depan sana. Di mana dari sekian banyak kegiatan mengantar para imigran, sang penjaga belum pernah sama sekali untuk mengambil rute untuk berjalan kaki. Ya, bisa dibilang tanpa adanya pengalaman, petaka pun akan segera tiba. Sialnya, keberadaan Sam tidak benar-benar dicurigai oleh servis setempat. Ia masih dibiarkan berkeliaran di sekitar area perbatasan, meski sempat terjadi debat sengit di antara mereka berdua. Ya, dari situlah hari mulai semakin gelap dan para imigran mulai terpecah menjadi dua kelompok. Di antaranya terdapat kelompok si penjaga yang berjalan jauh lebih cepat dan juga kelompoknya Moses yang berjalan jauh lebih lambat. Bersama 4 orang lainnya, Moses benar-benar ditinggal pergi oleh para imigran yang berada di depan. Namun untungnya, dengan ketertinggalan itu, mereka pun mampu menyadari keberadaan sebuah mobil yang tak diundang sama sekali. Tak lain dan tak bukan mobil tersebut benar-benar membuntuti mereka. Para imigran yang berada di depan sana, sayangnya, apa yang sebentar lagi terjadi tidaklah disadari oleh sekelompok itu. Mereka terus berjalan secara polos, tanpa tahu apa yang akan dilakukan oleh Sam beserta anjingnya. Ya, apa boleh buat, dengan sebuah senjata yang sudah disiapkan Moses bersama keempat imigran lain, hanya bisa menonton sembari bersembunyi ibarat hujan peluru. Malah petaka itu pun harus dimulai dengan tumbangnya salah satu imigran, dan ketika rasa penasaran sudah muncul, barulah satu persatu dari mereka langsung dihantam dari kejauhan. Gila sih, ini benar-benar brutal ya guys. Sam benar-benar menempatkan dirinya seolah-olah ia sedang latihan menembak. Tapi bukannya benda mati yang dijadikan oleh objek, dia malah menjadikan para manusia yang hanya memiliki satu nyawa, dan alhasil cukup beberapa detik saja seluruh imigran yang berjalan lebih cepat sudahlah tewas dalam sekejap. Tak cukup sampai di situ, baru saja ia berhenti sejenak, si anjing pemburu udah mendeteksi lagi pergerakan imigran yang lain. Mau tak mau, Moses dan kawan-kawan langsung berlari sekencang-kencangnya. Mungkin mereka bertekad untuk pergi ke area yang lebih tinggi demi menghindari jangkauan si pemburu. Usaha ini benar-benar dilakukan secara maksimal. Mungkin meski kedua kaki tak sanggup lagi untuk menopang.
Namun sayang, anjing Sam tidak pernah merasa lelah sampai-sampai seorang imigran harus dimangsa secara hidup-hidup. Ya, tak banyak yang bisa dilakukan korban yang tewas. Mereka yang tersisa pun terus-terus menghindar dengan mengambil jalur yang paling sulit, di mana awalnya cara ini sangat efektif untuk menghindari dari kejaran anjing pemburu, tapi tetap saja satu imigran harus kembali tumbang setelah dikejar oleh Sam dari kejauhan. ¡Salta! ¡No puedo! ¡Ay, sopa! ¿Ya viste cómo sí se pudo? Singkat cerita, kali ini hanya tersisa 3 orang yang berhasil selamat. Mereka adalah Moses, Adela, dan juga Mechas. Sedangkan Sam bersama anjingnya masih saja berniat mencari keberadaan mereka bertiga. Mau itu masuk ke area tebing sekalipun, mereka tetap bersikeras untuk mencari dan mencari, sampai pada akhirnya Mechas tak sengaja terjatuh dari ketinggian serta berujung ia harus mengalami luka serius. Tidak kemampuan untuk bergerak pun membuat Mechas tak bisa berbuat banyak. Ia harus dihampiri oleh si anjing pemburu dan dicabik-cabik selayaknya hewan yang sangat kecil. Nggak cukup sampai di situ, Mechas pun harus ditembak di depan mata Sam. Hanya saja di momen itulah suara bising harus muncul dari sebuah boneka yang dibawa Moses di dalam tasnya. Tapi beruntung Sam tidak terlalu menanggapi dan ia menyuruh anjingnya untuk berburu lagi pada esok hari. Jujur aja, dengan waktu yang terus berjalan, Moses bersama Adela tidak memiliki banyak harapan. Mereka harus terus menghindari dari sergapan Sam yang bisa saja datang secara tiba-tiba. Apalagi wilayah ini sendiri merupakan daerah kekuasaannya. Yang benar saja, tak butuh waktu lama si anjing mulai mencium lagi bau-bau imigran. Endus dan endusan terus dilakukan, di mana momen tersebut langsung dimanfaatkan oleh Moses untuk merebut mobil milik Sam. Mereka berdua nggak mau kehilangan kesempatan, serta berharap bahwa keputusan ini merupakan keputusan yang paling tepat. Di samping itu, Sam bersama anjingnya hanya bisa memberontak. Moses bersama Adela yang sudah berada dalam mobil jauh lebih cerdik dan mereka berhasil kabur dalam hitungan detik. Sedangkan si anjing pemburu harus terhenti karena jarak yang terpaut tak bisa lagi untuk dikejar. Jelas perasaan bahagia sekaligus bangga benar-benar dirasakan oleh kedua imigran itu. Mereka menganggap bahwa keputusan yang diambil sudah sangat tepat serta akurat. Namun siapa sangka, di saat itulah juga tiba-tiba saja Adela harus tertembak. Tembakan itu pun turut membuat Moses hilang kendali serta mobilnya kandas begitu saja. Di sini Sam bersama anjingnya pun langsung mengejar secepat mungkin, di mana tanpa disadari Moses berhasil kabur sembari membawa Adela. Dan dengan posisi tersebut secara tidak langsung keadaan mereka semua menjadi seimbang. Sam yang tadinya terus mengejar dengan memiliki mobil, kini hanya bisa berjalan kaki. Fucking motherfuckers. Tapi sayang,
Ancaman justru semakin memburuk bagi Moses dan juga Adela, yang untungnya dalam keadaan kepepet. Moses pun tak sengaja menemukan sebuah flare gun. Dari situ ia langsung bergegas untuk pergi ke area yang lebih tinggi meski harus meninggalkan Adela sendirian. Namun yang terpenting, usaha tersebut tidaklah sia-sia. Moses berhasil memancing si anjing pemburu agar keberadaan Adela tidak jadi terlacak, di mana Sam hanya bisa mengikuti saja kepergian anjing itu. Sedangkan Moses harus terus-terus berlari ke kumpulan kaktus. Keberadaan pohon kaktus yang begitu banyak membuat Sam sangat sulit untuk mendeteksi pergerakan Moses. Terlebih Moses terus nekat untuk menerobos masuk ke area yang lebih sempit. Dan alhasil pada ujung pelariannya ia pun berhasil untuk melumpuhkan si anjing pemburu. Gak main-main, Sam mendengar jeritan anak anjing tersebut. Hanya bisa terkejut dalam seketika. Ia tak percaya bahwa anjingnya itu sudah mati mengenaskan. Dalam keadaan hangus, dari sini secara tak sengaja Moses mulai melihat sebuah mobil yang sedang melintas di wilayah tersebut. Tapi sangat disayangkan si pengemudi tidak menyadari keberadaan Moses. Meski sudah diteriaki berulang kali, ya apa boleh buat. Untuk kesekian kalinya Moses harus kembali menghindar dari kejaran Sam. Dari sekian banyaknya orang yang tumbang, Sam merasa tidak puas. Ia merasa bahwa Moses adalah mangsa kunci dari perburuan ini, serta harus dibikin tewas dalam keadaan paling segar. Ya, pemikiran itu pun membuat Sam terus mengejar tanpa henti. Ia tak segan-segan untuk mengikuti setiap langkah dari Moses yang hanya terpaut beberapa meter. Tapi hebatnya Moses tidak lagi mengandalkan tenaga, ia justru lebih menggunakan otaknya, sampai-sampai Sam dibuat bingung olehnya. Dan di saat yang tepat sudah tiba, barulah Moses muncul serta berujung mereka berdua harus terjatuh dari ketinggian. Untungnya senjata milik Sam berhasil direbut secara cepat, di mana Sam gak bisa berbuat apa-apa serta dipaksa untuk memohon ampun. Melihat Sam yang sudah terluka sangat parah, Moses pun langsung mengambil sebuah keputusan. Ia sengaja meninggalkan pria itu tanpa menolongnya sedikit pun, karena bagi Moses menyiksa seorang secara perlahan akan jauh lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Dalam sekejap yang itu berarti Sam harus tersiksa di wilayahnya sendiri, sedangkan Moses dan juga Adela berhasil selamat. Tak tanggung-tanggung, film pun ditutup dengan terlihatnya lalu lalang kendaraan yang berada di jalan raya. Bagaimana guys? Semoga kalian puas dengan alur cerita yang kali ini, dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Royhan cabut dulu, dadah.